gadis desa demi bisa kuliah. Masuk kota untuk menumpang pada ibunya yang sudah menikah lagi. Namun di stasiun ia menunggu lebih dari setengah jam. Baru ibunya menelpon. Bilang ada urusan mendadak tidak bisa datang. Sudah menyuruh sopir untuk menjemputnya. Tanpa disangka, saat itu ibunya justru sedang menemani putri satunya berbelanja. Sesampainya di rumah, gadis itu malah ditempatkan oleh kakak tirinya di kamar pembantu. Bahkan dingin berkata tempat ini bukan miliknya. Begitu masuk kuliah nanti harus segera pindah. Begitu kakaknya pergi, perutnya mendadak mulas hebat. Ternyata karena perjalanan jauh, ia sudah 2 hari tak makan apapun. Maka ia pergi ke minimarket membeli sepotong roti. Namun di perjalanan pulang, sebuah bola basket melayang menghantam kepalanya. Ia pun pingsan di tempat. Seorang pemuda di sampingnya segera menggendongnya ke rumah sakit dan terkejut mengetahui berat badannya bahkan kurang dari setengah orang normal. Sesampainya di rumah sakit, diagnosis menunjukkan ia hanya terkena gula darah rendah. Pemuda itu langsung menegur kakak tirinya. Apakah keluarga mereka sampai kekurangan makanan? Tak punya pilihan. Kakaknya pun membeli 2 sandwich untuknya. Dari percakapan itu, pemuda tadi mengetahui gadis desa itu adalah calon mahasiswa baru dan juga adik tingkatnya sendiri. Dalam hati ia merasa senang. Pulang ke rumah, kakak tirinya hanya menyuruh pembantu memasak 1 porsi tambahan, sedangkan dirinya masuk ke kamar tanpa peduli. Gadis itu merasa rumah ini bukan miliknya. Ia sama sekali tak merasakan kehangatan keluarga. Saat itu ibunya baru pulang. Setelah bertahun tak bertemu, wajah ibunya sama sekali tak terlihat menua. Namun ikatan darah di antara mereka sudah semakin pudar. Tak lama kemudian seorang gadis modis masuk, dengan dingin bertanya pada ibunya, apakah itu kakak dari kampung? Dari percakapan mereka, gadis desa sadar dirinya memang tak disukai. Suasana pun jadi canggung. Ibunya menyuruh adiknya membawanya beli pakaian. Lalu keduanya pergi ke pusat perbelanjaan. Melihat harga pakaian yang semuanya di atas ribuan, ia sama sekali tak punya niat membeli. Sedangkan adiknya melihat ia tak membeli, langsung mencoba pakaian sendiri. Namun tanpa sengaja menabrak preman sombong. Meski sudah berkali minta maaf, preman itu tetap mencari gara-gara. Melihat adiknya hampir dipermalukan, gadis desa langsung menariknya ke belakang. Preman itu melihat gadis yang lebih cantik berdiri melindungi. Sikapnya semakin arogan. Baru akan bertindak. Pemuda yang kemarin muncul tepat waktu menghentikan preman itu. Begitu mengenali identitas pemuda tersebut, preman itu langsung ketakutan dan kabur. Keesokan harinya, gadis desa menyeret koper berat masuk kampus. Sepasang tangan kuat mengambil alih kopernya, membawanya langsung ke asrama. Semua orang di sekitar terkejut, karena pemuda itu adalah putra orang terkaya di kota. Namun ia rela membawa koper untuk seorang mahasiswi baru. Pemandangan itu membuat para pengejarnya terbakar cemburu. Mereka pun langsung sepakat memberi gadis itu pelajaran.